Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifah Julfa Lukman dari MAN 1 Majalengka, Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi dalam rangka mengerjakan asesmen 5 Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Satu lagi tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek. Sebagai tersangka penyelewengan dana desa. Secara harfiah, korupsi berasal dari kata koruptio yang berarti busuk. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau masyarakat di luar sana yang menggunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bagi bangsa dan negara, korupsi dapat merusak citra negara di mata komunitas internasional. Negara yang mengalami korupsi akan kehilangan kepercayaan investor asing dan lembaga-lembaga internasional, serta dapat mengalami sanksi ekonomi dan juga sanksi politik. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengalihkan sumber daya kegiatan ekonomi dari yang produktif menjadi tidak produktif. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan bisa disalahgunakan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya seringkali disalahgunakan melalui praktik korupsi. Akibatnya, pembangunan terhambat dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga sosial, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Kejujuran adalah prinsip moral yang mendasar dalam pemberantasan korupsi, yang melibatkan keterbukaan dan kejujuran tanpa adanya upaya untuk menipu atau menyalahgunakan kepercayaan orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah integritas. Integritas merujuk pada konsistensi atau nilai-nilai, tindakan, dan perilaku seseorang. Individu yang memiliki integritas akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mereka yakini, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau kesempatan untuk bertindak tidak jujur. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat secara umum. Nilai-nilai anti korupsi tidak hanya penting dalam ranah publik atau lembaga-lembaga resmi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari setiap individunya. Contoh, menolak memberikan atau menerima suap dalam situasi apapun, baik itu memperoleh keuntungan pribadi atau untuk memperlancar proses tertentu. Lalu, berusaha untuk membuat keputusan yang transparan dan terbuka, serta mengkomunikasikan alasan di balik keputusan tersebut kepada pihak yang terpengaruh. Kita perlu berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat, seperti mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran tentang bahaya korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Selanjutnya, yaitu membangun sistem pengawasan internal dari sekolah untuk mengontrol dan memantau pengelolaan dana sekolah, proses seleksi vendor, dan penggunaan sumber daya secara umum. Yang pilihan yang lain adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi kelemahan, dan menetapkan strategi perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.